Di kesempatan video tutorial ChatGPT untuk Excel kali ini, kita akan meminta bantuan ChatGPT untuk membuatkan script kode VBA Excel-nya untuk data sebagai berikut. Misalnya di sini kita memiliki data barang, sheet data barang seperti ini, kemudian sheet pembelian, kemudian sheet penjualan, dan yang terakhir adalah sheet stok barang. Nah, kemudian buka chatgpt.com, kemudian ketikkan promptnya seperti ini, perintahnya seperti ini. Nah, bisa di copy ini. Di sini sudah saya generate ya, di generate dan berhasil seperti ini ya. Biar tutorial tidak lama. Nah, perintahnya seperti ini. Kemudian dan ini hasilnya. Seperti ini. Ini adalah user form data barang. Oke, kita kembali di Excel lalu tekan Alt F11. Di situ diperintahkan untuk membuat user form ya. Seperti biasa untuk membuat user formnya kita buat sekaligus 3 ya, biar lebih cepat seperti ini. Nah, ini adalah user form untuk barang. Misalnya kita ubah menjadi input barang. Kemudian yang kedua ini adalah pembelian. Terus yang ketiga adalah penjualan. Kita close terlebih dahulu, kita buka yang input barang dulu aja ya. Nah, ini kita ubah captionnya menjadi input barang. Nah, kita perlebar, masukkan. Oke, di sini perintahnya. Nah, ini txt kode barang, nama barang, harga barang, dan harga jual ya. Kita copy terlebih dulu aja. Kemudian view kodenya, lalu ini hapus dan letakkan di sini. Nah, biar memudahkan di sini. Seperti ini. Ya, kita tambahkan sebanyak 4 ya, 4 label. Lalu diatur letaknya. Seperti ini ya. Sekarang kita ubah captionnya ya. Ini adalah kode barang. Ini nama barang. Kemudian nih harga beli. Kemudian ini harga jual. Selanjutnya tambahkan text box sama sebanyak 4 buah juga. Oke, untuk nama barang kita perlebar ya, harga beli juga agak lebar.
Kemudian tambahkan satu tombol di sini, add data barang ya, di sini di bagian name-nya, cmd add data barang. Kemudian di sini tombolnya kita beri caption, misalnya tambah barang seperti ini. Kemudian di sini jangan lupa kita ubah sesuai yang ada di sini ya. Ini txt kode barang, jadinya txt kode barang. Kemudian txt nama barang, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga txt harga barang. Kemudian txt harga jual yang ketiga. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Tekan tombol ini. Nah, di sini kita coba tambahkan misalnya B001, ini adalah nama barangnya, misalnya sabun mandi. Mungkin harga belinya 2.500, harga jualnya 3.000 ya. Kemudian klik tambah barang. Di sini muncul pesannya data barang berhasil ditambahkan, klik OK saja. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Oke, berarti kode VBA-nya betul. Nah, sekarang kita buat yang user form untuk pembelian. Oke, kita perbesar seperti ini. Kembali di ChatGPT, kita copy kodenya untuk pembelian, kita copy di sini, lalu kembali di Excel, kemudian pilih view code, lalu letakkan di sini ya. Ini agak banyak ini. Oke, kita taruh seperti ini biar lebih enak. Nah, seperti ini. Oke, kita ubah captionnya menjadi ini pembelian, misalnya input pembelian. Pembelian terdiri dari kode barang, nama barang, harga jual, dan jumlah pembelian ini. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kita tambahkan label sebanyak 5. Oke, lalu kita atur letaknya ya. Oke, di sini kita ubah captionnya menjadi ini adalah kode barang. Kemudian dia adalah nama barang. Lalu yang ketiga ini adalah harga beli. Kemudian ini harga jual. Kemudian ini adalah jumlah barangnya. Kemudian tambahkan text box di sini ya, sebanyak 5 buah juga.
Oke, nama barang kita perlebar, harga beli ini cukup, jumlah ini sedikit aja seperti ini. Kemudian tambahkan tombolnya ya. Ini kita tambahkan tombolnya, kita ubah name-nya menjadi cmd add pembelian. Oke. Dan ini adalah misalnya simpan ya, simpan. Setelah itu kita sesuaikan name-nya untuk masing-masing ini. Ini adalah txt kode barang pembelian. Kemudian ini adalah nama barang. Kemudian ini adalah harga txt harga barang pembelian. Lalu yang ini adalah txt harga jual pembelian. Kemudian ini adalah txt jumlah barang pembelian. Kita coba cek ini ke bawah. Oke, sekarang kita coba jalankan ya di bagian pembelian ini. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Input pembelian misalnya B001. Nah, di sini muncul error. Ini di sini berisi label ya, nama barang pembelian, ini harga barang pembelian, dan ini harga jual pembelian. Ini diperintahkan untuk membuat label. Di sini saya buat text box, maka di sini saya ubah name-nya ini di sini. Kita ubah bagian nama barang pembelian di sini. Ini txt nama barang pembelian ya. Kita ganti LBL-nya menjadi txt. Kemudian di sini harga barang pembelian, ini harga barang pembelian. Kita ubah menjadi txt harga barang pembelian. Kemudian di sini harga jual pembelian juga sama, txt harga jual pembelian. Di sini ubah dari caption menjadi value. Ini juga sama. Lalu yang ketiga. Oke, seperti ini. Nah, kita coba jalankan lagi ya. Nah, kita ketikkan B001. Nah, di sini otomatis nama barang, harga beli, dan harga jual akan muncul secara otomatis. Apabila teman-teman ingin mengubahnya atau misalnya harganya berubah, tinggal di input aja. Misalnya
kita lakukan pembelian sebanyak 50, kemudian klik simpan. Ini pembelian berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Kode barang B001 sabun mandi 2.500, harga jual 3.000, dan stoknya ini pembeliannya 50. Oke, sudah berhasil. Ini kita coba kedua ya, untuk barang kedua. Nah, nama barang misalnya harganya 7.500, harga jualnya bentar, di sini baru satu ya. Oke, kita coba order dengan barang yang sama. Oke, misalnya B001, jumlah barangnya misalnya 25, simpan. Nah, di sini harusnya kan clear, ini harusnya kosong, tapi di sini masih muncul ya. Kita coba cek. Nah, di sini txt kode barang dan jumlah barang yang dibersihkan ya. Oke, kita tambahkan yang ini, kita copy aja, letakkan di sini ya. Di sini kita atur letaknya biar sejajar ya. Ini nama barang kita ubah menjadi tanda petik. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, dari hasil kode dari ChatGPT mungkin tidak 100% sama ya, tapi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya, tinggal diubah dikit-dikit aja. Oke, kita simpan dan kita coba jalankan lagi. Misalnya B001, kemudian misalnya beli 10, kemudian simpan. Nah, di sini sudah kosong. Kita coba cek di pembelian, sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya kembali di jendela VBA Code, Visual Basic-nya. Kita untuk yang penjualan ini saya close terlebih dahulu. Kita buat yang transaksi penjualan. Kita buka kembali browsernya. Kita di bagian kode penjualan kita copy. Kita buka view kodenya dan hapus ini, lalu letakkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah untuk penjualannya. Jadi untuk penjualan kode barang, nama barang, harga jual, kemudian jumlah barangnya, lalu yaitu aja ya. Tambahkan berarti 4 label. Kemudian text box juga sekalian. Lalu satu tombol di sini ya. Kita ubah menjadi tombol penjualan. Kemudian untuk namanya CMD add penjualan.
Oke, kita atur ini letaknya, kita atur. Oke, ini adalah kode barang. Ini nama barang. Kemudian yang keempat ini adalah harga jual. Kemudian yang kelima adalah jumlah barang. Lalu untuk teksnya, teks kodenya, ini berarti txt kode barang penjualan. Txt kode barang penjualan. Kemudian ini adalah txt nama barang penjualan. Kemudian ini txt harga jual. Harga jual penjualan. Kemudian ini adalah txt jumlah barang penjualannya. Oke, di sini cengnya dari yang label ini nama barang penjualan. Nama barang penjualan, ini harga jual penjualan, kita ubah menjadi txt ya. Txt seperti tadi yang pembelian. Txt. Kemudian ini value. Lalu ini juga value. Kemudian jangan lupa di sini kita copy biar nanti clear ya setelah ditekan tombol penjualan. Nah, di sini oke. Ini untuk user formnya kita ubah menjadi input penjualan seperti ini. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di bagian penjualan apakah sudah berjalan. Kita jalankan seperti ini ya. Masukkan B001. Nah, ini sabun mandi 3000, misalnya jumlah barangnya dibeli misalnya 2. Kemudian pilih tombol penjualan. Oke, sudah berhasil. Oh, ini kurang spasi ya.
Nah, kita edit ini, kurang spasi. Oke, sudah berjalan. Nah, sekarang untuk yang stok ya, kembali di ChatGPT, kita copy kode yang ini untuk menghitung stok, kita copy. Nah, di sini perintahnya oke, yang untuk update stok barang ini disuruh membuat modul ya. Oke, kita buat modul. Nah, seperti ini, lalu kita letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian perintahnya tadi disuruh ditaruh di mana ini. Dan jalankan subroutine ini setelah setiap belian atau penjualan, ditaruh di setelah penjualan atau pembelian. Oke. Kita taruh di penjualan aja ya, setelah penjualan. Mungkin kita taruh di sini. Kita panggil call update stok barang, misalnya seperti ini ya. Kita coba jalankan. Ini B001, misalnya beli 1, jual, penjualan berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga muncul pemberitahuan stok barang berhasil diperbarui. Oke, kita coba cek di bagian stok barangnya. Seperti ini. Ini adalah stok barangnya. Nah, oke, sudah berhasil ya. Nah, tinggal kita kasih pemformatan aja untuk tambahan titiknya. Ini juga sama. Ini pembelian juga sama. Seperti ini. Di barangnya juga sama seperti ini. Oke, berarti untuk pembuatan aplikasi penjualan atau stok barang secara sederhana melalui bantuan ChatGPT sudah berhasil dibuat. Kan tetapi untuk yang di bagian stok ini, jika kita jalankan lagi di input penjualan, misalnya seperti ini, B001, kita misalnya 2 penjualan. Nah, di sini di input seperti transaksi, tidak otomatis mengikuti di sini berubah yang stok akhirnya aja, tapi beserta kode barang, nama barang, dan harga beli dan harga jual baru di input stok akhir seperti transaksi ya. Mungkin teman-teman bisa mensiasati melalui stok di sini, bisa ditambahkan misalnya ini stok awal seperti ini. Lalu ini adalah penjualan, misalnya kita penjualan, kemudian di sini baru stok akhir ya, hitungnya dari transaksi ya tentunya ini. Misalnya stok awal dari pembelian, kita gunakan fungsi atau rumus sum if misalnya ini ranknya, ini stok awal dari pembelian, maka pilih yang pembelian di bagian kriteria ini ya. Kode barang, berdasarkan kode barang, kemudian kriterianya kita pilih di bagian barang ini ya. Kemudian untuk yang sum ranknya pilih yang jumlah barangnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, ini adalah stok awal ya,
dari pembelian ini 50 25. Nah, ini totalnya 85 ya. Betul. Kemudian ini transaksi penjualan juga sama, sum if. Kemudian di bagian penjualan ranknya pilih yang bagian kode, kemudian titik koma, balik di barang, pilih bagian kodenya. Kemudian yang ingin dijumlahkan atau ditotal adalah penjualannya, berarti yang jumlah barang ini ya. Kemudian tekan enter. Nah, ini di sini penjualannya, total penjualannya adalah 5. Kita coba cek 2 1 2, berarti 5 ya. Kemudian untuk stok akhirnya tinggal kurangi aja stok awal, kurangi penjualan. Oke, seperti ini. Nah, di sini apabila ada transaksi maka akan berubah secara otomatis. Kalau mau yang ini dibuang nggak masalah ya. Nah, kita coba untuk transaksi ya di input barangnya ya, pembelian. Misalnya di pembelian barang kita coba lakukan transaksi, misalnya B001, misalnya kita order lagi misalnya 15. Nah, simpan. Oke, di sini kita coba cek. Nah, di sini udah bertambah ya. Tadinya 85 tadi ya. Jadi 95 nih. Kita coba cek. Oh, ini tadinya 80 ya, dikurangi ini tadi. Nah, ini stok awalnya menjadi 100. Ini pembelian 50, 25, 10, 15 jadi 100 dikurangi penjualan sebanyak 5. Jadi stok akhirnya 95. Nah, sekarang untuk memanggil tadi bisa menggunakan di bagian modul ya, tambahkan lah. Misalnya ditambahkan sub, misalnya tampil input barang misalnya. Input barang. Nah, kemudian input barang titik show misalnya. Oke. Kemudian di sini kita copy ya untuk ketiganya, pembelian dan penjualan. Oke, tampil input barang, kemudian tampil input penjualan, pembelian, kemudian tampil input penjualan. Kemudian ini adalah penjualan, ini adalah pembelian. Oke, nah sekarang kembali kita simpan terlebih dahulu, lalu kembali di sini ya. Misalkan kita tambahkan nah, ini sebanyak, kita duplikat dengan Ctrl D sebanyak 2 buah ya. Misalnya di sini kita atur seperti ini. Oke, di sini kita kasih misalnya ini data barang, kemudian ini adalah pembelian, kemudian ini adalah penjualan. Lalu kita atur ya di tengah-tengah seperti ini,
Kalau mau tebel, nah seperti ini. Kemudian klik kanan di data barang, nah kita pilih sign makro, pilih yang tampil input barang. Kemudian ini klik kanan sign makro, lalu pilih yang tampil input pembelian, dan ini juga sama yang penjualan. Seperti ini. Kita coba. Nah, di sini sudah tampil. Kemudian pembelian juga sudah tampil. Oke, sudah tampil semuanya. Berarti pembuatan aplikasi penjualan secara sederhana sudah selesai dengan bantuan chatgpt.com. Semoga video tutorial ChatGPT untuk Excel kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.